Tapi apakah pemerintah itu mengusahakan itu? Ya mungkin ya kita Ada tidak sedikit. ada, tapi apakah terasa gitu sampai mengubah benar-benar masyarakat ini menjadi sejahtera? Ya, tidak tahu, mungkin pribadi yang bisa, ya tiap orang beda-beda. Cuman dari sudut pandang sejahtera kita ya, tidak boleh lupa dengan masa lalu, tidak boleh lupa dengan sejarah ya, ya. Itu jadi apa Kan sekarang guru honorer kan nganu kurang banget sejahteranya. Terus ada orde baru itu honorer dirajakan loh Pak. Ya tahu gimana. waktu itu ini karena kan jadi seorang guru waktu itu kan bukan mudah karena kekurangan juga ya. Nah ya sekarang mungkin berlebih atau mungkin cukup, kita nggak tahu, kurang-kurang pun ya dilebih-lebihkan ya nggak tahu lah. Tetapi pada waktu itu konteksnya Indonesia sedang membangun dirinya awal kemerdekaan. Pada waktu Orde Baru ya pasti apa banyak rekrut mau menjadi guru ya pasti. Uang sampai dulu aja Timor Leste aja gurunya itu dari Malaysia aja gurunya dari kita waktu itu ya. Tapi sekarang ya malah kita kebalikannya gitu. Kok lebih maju cepat sana gitu. Itulah jadi kenapa guru-gurunya ya apa guru honorer itu saya nggak mau berpolemik lah walaupun saya honorer, tapi saya nggak mau terlalu oke lah ya usah tak terima kasih. Ini mungkin jalanku belum nyampe untuk jadi yang tetap atau PNS, atau bahkan kalau mungkin PNS aku nggak bisa banyak bersuara. Iya kan realitasnya kan gitu ya. Iya gitu. Jadi pada waktu itu Orde Baru pada masa Orde Baru nyaris semua aparat pemerintah, aparat juga pegawai sipil gitu ya, aparat pemerintah itu pasti ya kontrol sama pusat, manut lah dengan pusatnya ya kan, jadi kan terpusat semua itu. Jadi apa-apa kalau nggak sesuai dengan atas presiden ya bisa ditendang atau dipecat di PNS ya. Itu kan itulah kenapa militer atau pegawai negeri itu pada masa itu ya mendukung aja oleh pemerintah ya mungkin sampai sekarang. Iya. Nah, demokrasi Indonesia dengan Amerika itu ada persamaannya tidak Pak? Mungkin persamaannya dari sistem ada modal parlementer, kita kan semisal parlementer perwakilan lah ya, perwakilan itu ada walaupun penerapannya atau pelaksanaannya beda ya. Apa kalau di sana itu kalau kita lihat itu debat-debat beneran ya memang apa perdebatan dan memang ya ini sekarang aja DPR mereka DPR aja bisa memprotes Trump yang sekarang lagi perang kan ya tidak tahu kalau Indonesia apakah ya ini sudah sekarang dibandingkan sekarang sih ya DPR-nya sudah mungkin juga sudah dirangkul nih oleh pemerintah pusatnya gitu ya nggak tahu ya kerasa begitu sih ya karena kok kesannya nggak banyak suara itu ya gitu. Tapi yang jelas sih prinsipnya kita tidak tetap ada ya pada prinsip demokrasi di tempat kita itu kurang terbuka, kurang jujur, kurang berpihak juga karena apa-apa sekarang ya politis, entah itu dewan, entah itu menteri, entah itu dinas, entah itu apa PNS itu semuanya kaitannya dengan politis, jadi nggak ada yang bebas itu jadi ya dan akhirnya bisa kembali ke masa Orba dimana semuanya pejabat apa pegawai negeri sipil ya hukumnya harus satu orang itu kan pada waktu Orba kan gitu ya, makanya bisa menang terus setiap berapa kali pemilu kan masa Orba, dan itu kan memanfaatkan aparat negeri sipil untuk memilih
selalu lah itu kan ya gitu, dan saudara-saudaranya ya gitu ya. Mungkin yang beda sekarang sama perkembangan sekarang ya, kita lebih bebas dalam tanda kutip, walaupun masih ditutupi dengan berbagai kepentingan tiap kelompok. Itu yang masih kurang terasa demokrasi kita gitu. Soal agama misalnya, agama yang diakui hanya lima kan sekarang ya. Atau terus bagaimana dengan mereka yang punya kepercayaan kapitayan, lalu apa lagi banyak kepercayaan banyak, tapi terus mereka gimana, kita singkirkan. Ya banyak hal yang jadi PR, tapi apakah DPR-nya itu membahas itu? Ada, tapi Ya, kurang tersorot. Sejak kapan? Sejauh mana? Kalau itu viral. Ya, ya itulah untuk viral justice Ya sekarang itu yang ini terus apa jadi pengingat kita lah, apalagi yang suka sejarah ya, kadang-kadang diremehkan, wah ngomongnya sendirian gitu, padahal kontekstual sekali dengan sekarang ya. pakai nganu akar tentang fondasi itu. Terus tentang keadilan demokrasi kan menjunjung tinggi dengan keadilan. Tapi kok ada beberapa kasus itu tidak mencerminkan keadilan, Pak. banyak ya kasus-kasus. Itu tadi sekarang itu masa-masa sekarang ini, masa-masanya pokoknya viral justice ya. Kalau lagi viral aja lagi heboh dan mungkin baru dapat, tapi yang nggak viral ya banyak yang ada persekusi. Misalnya yang paling hangat ini soal ini nggak begitu viral banget, tapi ya kemudian viralnya karena banyak aksi perlawanan pergerakan dari banyak aktivis akademisi soal pesta babi. Film pesta babi itu kan akarnya itu kan dari penyerobotan lahan yang yang dilakukan oleh militer. Nah, itulah kemudian jadi dilawan oleh masyarakat lokal gitu ya, Papua. Dia Papua dijadiin food estate tanpa mereka dapat apa-apa ya. Ya itu kan penyerobotan dari nggak tahu lah dalihnya dari pemerintah semua tanah bumi dan bangunan milik negara ya kan dalihnya itu. Tapi penataan administrasi pertanahan di Papua atau di luar Pulau Jawa atau di Jawa pun itu masih kacau semua, belum bagus. Di Kalimantan, mau tuh bisa ini saya sudah kerjakan ladang ini berapa hektar, tulis surat keterangan di kelurahan gitu ya. Banyak hal PR itu, tapi apakah sampai ke situ disentuh? Sejauh mana nih DPRD-nya? Jadi kalau yang kita omongkan itu demokrasi rusak, ya kita bisa lihat dari berita. Tapi bagaimana dengan demokrasi di provinsi, di kabupaten? Nah itu ya kadang-kadang nggak kita lihat dan nggak kita tahu. Makanya perlu juga kita melebarkan pandangan mata. Ojo terlalu fokus satu hal, lalu kita melupakan kewenangan kita. Harus peka juga ada keberpihakan. Saya juga ya bingung gimana di negara demokrasi yang aneh ya. Iya, Pak, praktiknya aneh. Padahal udah jelas-jelas termuat dalam UUD 45 alinea 4 tambah sila ke 4 5 keadilan kan? Keadilan ya 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial itu yang bagaimana? Merata bukan tuh Pak keadilan? Seperti merata, tetapi adil itu kan rata? Enggak, no. Adil itu bukan satu rata. Tahu nggak? Adil itu yang gimana? Kalau ada orang yang bertindas
kita tolong. Tuh. Adil itu bukan merata. Merata itu seperti kita kalau dulu sama rasa sama rata, komunisme kan, sosial ya, sosialis komunis kan itu ya. Adil itu menurut saya sesuatu kita tuh mendapatkan sesuai dengan porsi kita, bukan sama rata, tapi ada yang lebih menderita dari saya, oh berarti dia harus lebih ditolong. Ya walaupun saya butuh pertolongan, oke. Jadi itu tadi, adil itu bukan merata menurut saya, karena ya sepemahaman saya yang namanya adil itu bukan merata. Adil itu kamu butuh bantuan, ya, tapi ada yang lebih butuh bantuan daripada kamu. Terus siapa yang ditolong duluan? Yang membutuhkan. Iya, yang paling membutuhkan, bukan yang nggak membutuhkan, sama-sama membutuhkan. Yang paling membutuhkan, yang paling membutuhkan dulu, baru oke nanti saya. Kan gitu. Itu. Tapi sekarang kenyataannya enggak. PBG. Ya, MBG. Tak kira itu programnya itu buat yang pelosok. Yes, awalnya saya pikir oh ternyata semuanya dipukul rata, padahal maaf nih sekolah-sekolah di kota gitu, ya anak-anak maaf, ya bukan tidak membutuhkan tapi kurang tepat lah ya. Iya. Iya, kenapa tidak dianggarkan ke pelosok-pelosok sana? Banyak loh SD di sana, di sekolah-sekolah di pelosok. Saya juga pernah ngajar di sana. Kayak mana rasanya, bagaimana tingkat kemampuan mereka, bagaimana mereka menjalankan. Ya, gitu. Sedih. Makanya kalau lihat anak-anak di sini kok nggak seenaknya, nggak perhatikan gurunya, ya kadang-kadang kayak ini ya sekolah sudah sekolah sudah dipolitikan, ya, tapi kemudian kok ternyata tidak dimanfaatkan oleh anak-anak yang padahal ada banyak yang lebih membutuhkan. Kadang-kadang itu kan adil. Semua yang dikasih MBG. Apakah itu adil? Aku aja nggak butuh apa MBG, aku masih bisa saja nggak sarapan bergizi. Iya nggak? Adil tuh ini kayak mana nih? Itu bukankah itu sama rata sama rasa? Jadi sama aja kan komunis nggak Pak? Secara tidak langsung. Jangan bilang terlalu komunis ya, sosialis. Ya, iya. Karena sosial ya, tetapi mungkin kurang tepat sasaran ya, saya pikir ya. Harus dipetakan lagi karena MBG ini kan jadi proyek juga. Secara langsung proyek program yang jadi proyeknya banyak orang, melibatkan banyak orang. Jadi ya itu. Iya, saya lagi pengen nulis soal MBG juga. Pengen nulis ini, ya MBG itu bagus ya, tapi bukankah itu akan lebih bagus jika lebih tepat sasaran? Iya, misalnya anak-anak yang di sekolah lebih punya kemampuan ekonomi, dan apa yang dapat MBG? Mereka dapat sanggup paper. Iya, dan mereka pun yang dapat MBG itu masih terjajan. Terus ibu kantinnya gimana? Kalau ada MBG rugi mereka. Apa gitu? Iya. Bukan itu malah menyengsarakan orang ya, di sisi lain ya, gitu. Ya gitulah bes. Jadi kita, saya pikir MBG ya, khusus MBG masih kurang tepat ya. Banyak hal yang masih bisa kita eksplor lagi di bidang terkait juga kesejahteraan guru lah ya, entah itu honorer, entah itu PNS. Ya gitu.